Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Sasabila Ramadanti, mahasiswa APER Universitas Islam Asyafiyyah. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Anissa Sus. Ibu senang dipanggil apa? Nisa. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Kelihatannya Ibu sedang tegang dan marah. Ibu sedang kesal ya? Iya Sus. Oh, Ibu sedang kesal ya. Bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang tentang apa yang Ibu rasakan? Tujuannya agar mengetahui penyebab Ibu marah apa dan Ibu bisa mengetahui cara mengontrol marah dengan baik. Apakah Ibu bersedia? Bersedia Sus. Untuk waktunya Ibu ingin berapa lama? 15 menit aja. Tempatnya Ibu ingin di mana? Di sini. Baik, kalau begitu Bu. Tadi Ibu mengatakan kalau hari ini Ibu sedang kesal dan marah. Kalau boleh tahu apa yang menyebabkan Ibu marah? Saya sering diejek jelek Sus. Oh begitu ya Bu. Dan ketika Ibu marah, apakah Ibu merasakan dada Ibu berdebar-debar, mata Ibu melotot, dan tangan Ibu mengepal? Iya Sus. Iya, yang Ibu rasakan itu merupakan tanda dan gejala seseorang yang sedang marah. Kemudian ketika Ibu sedang kesal dan marah, apa yang biasa Ibu lakukan? Saya sering sekali membanding-banding barang di sekitar Sus. Oh, sering membanding-banding barang ya Bu. Nah, ketika Ibu membanding-banding barang, apakah ada dampak yang merugikan untuk Ibu dan orang sekitar? Ada Sus. Orang lain di sekitar saya jadi pada takut sama saya. Iya, pasti ada dampak merugikannya ya Bu, karena Ibu melampiaskan marah dengan cara yang salah. Nah, sekarang saya akan mengajarkan kepada Ibu bagaimana cara mengontrol marah dengan baik dan benar. Cara mengontrol marah dengan baik dan benar itu ada 4 cara Bu. Yang pertama, dengan cara latihan fisik yang seperti relaksasi nafas dalam dan memukul bantal. Yang kedua, dengan cara meminum obat dengan baik. Yang ketiga, dengan cara verbal atau mengatakan dengan baik. Dan yang keempat, dengan cara spiritual atau beribadah. Sekarang saya akan mengajarkan kepada Ibu terlebih dahulu cara yang pertama, yaitu cara latihan fisik, meliputi relaksasi nafas dalam dan memukul bantal. Yang pertama saya akan mengajarkan relaksasi nafas dalam. Pertama-tama Ibu tarik nafas perlahan melalui hidung dan tahan selama 3 detik. Kemudian Ibu hembuskan melalui mulut. Ibu lakukan sampai marah Ibu mereda. Kemudian dengan cara memukul bantal, ketika Ibu sedang marah dan kesal, Ibu bisa ke kamar mengambil bantal dan kedua tangan Ibu mengepal. Lalu Ibu dapat melampiaskannya dengan cara memukul bantal. Caranya seperti ini ya Bu, saya praktekkan. Kedua tangan mengepal, lalu Ibu lampiaskan. Saya kesal, saya tidak jelek. Saya kesal, saya tidak jelek. Seperti itu ya Bu. Apakah Ibu mengerti? Mengerti. Baik, kalau Ibu mengerti. Sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tentang marah yang Ibu rasakan dan cara mengontrol rasa marah dengan baik? Sudah enak kan Sus? Baik, kalau begitu. Nah, sekarang apakah Ibu masih ingat tentang cara mengontrol rasa marah yang tadi sudah saya ajarkan? Masih. Apakah Ibu bisa mengulangnya lagi? Bisa Sus. Bisa coba dimulai Ibu? Bisa. Yang pertama yaitu cara relaksasi nafas dalam. Nah, caranya pertama tarik nafas secara perlahan melalui hidung selama 3 detik, lalu hembuskan melalui mulut. Ya. Yang kedua, memukul bantal Sus. Caranya ambil bantal, kepalkan tangan saya di atas bantal, lalu lampiaskan marah saya. Contohnya, saya cantik, saya kesal, saya tidak jelek. Seperti itu Sus. Bagus Ibu, Ibu dapat melakukannya dengan baik dan benar. Nanti ketika Ibu sedang merasa kesal dan marah, Ibu dapat melakukan cara yang tadi sudah saya ajarkan ya Bu. Sekarang kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan sehari-hari Ibu, latihan fisik. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini ya Bu. Besok saya akan kembali lagi untuk mengajarkan kepada Ibu cara mengontrol marah yang kedua, yaitu dengan cara meminum obat dengan baik. Apakah Ibu bersedia? Ya Sus. Untuk waktunya Ibu ingin jam berapa? Jam 9 aja. Untuk tempatnya Ibu ingin di mana? Di sini. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Pagi. Bagaimana? Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih Suster Salsa. Iya betul Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Apakah Ibu masih merasakan marah? Masih. Oh
ibu masih merasakan marah ya, apakah ibu masih ingat cara mengontrol marah yang sudah saya ajarkan kemarin? Masih. Bos bisa coba ibu sebutkan? Yaitu relaksasi nafas dalam dan memukul bantal sus. Wah, bagus, ibu masih mengingatnya ya. Nah, sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini saya akan mengajarkan kepada ibu cara mengontrol marah yang kedua, yaitu dengan cara minum obat dengan baik. Tujuannya agar ibu mengetahui cara meminum obat dengan baik dan benar. Apakah ibu bersedia? Sedia. Untuk waktunya, ibu ingin berapa lama? 15 menit sus. Tempatnya ibu ingin di mana? Sini. Baik, kalau begitu. Sebelumnya, apakah ibu sudah mendapatkan obat dari dokter? Sudah. Ada berapa jenis obat yang ibu minum? 3 jenis. Boleh saya lihat obatnya, Bu? Pada jam berapa saja ibu meminum obat? Jam 7 pagi, 1 siang, dan 7 malam sus. Oke, baik. Nah, sekarang saya akan memberitahu ibu lebih jelas lagi mengenai obat yang ibu minum ya, Bu. Yang pertama yaitu yang warna oranye, namanya CPZ. Gunanya agar ibu menjadi tenang. Ya. Yang kedua warna putih, namanya THP. Gunanya untuk membuat ibu menjadi rileks. Dan yang ketiga warna merah jambu atau pink, namanya HLP. Gunanya agar rasa marah ibu berkurang. 3 obat ini harus diminum sehari 3 kali ya, Bu. Waktunya benar apa yang tadi sudah ibu bilang, yaitu pada jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Nah, sebelum ibu minum obat, sebaiknya ibu lihat terlebih dahulu nama obatnya, dosisnya, waktu meminum obatnya, dan cara meminum obatnya agar ibu tidak salah dalam meminum obat. Bagaimana? Apakah ibu sudah paham? Sudah. Kalau begitu, bagaimana perasaan ibu setelah kita berbincang-bincang tentang cara meminum obat dengan baik dan benar? Ya sus, saya jadi tahu dan paham bagaimana cara minum obat yang baik dan benar. Baik, kalau begitu, apakah ibu bisa menyebutkan kembali ketiga jenis obat yang ibu minum? Bisa. Coba ibu sebutkan namanya. Yang pertama warna oranye, namanya CPZ, dan yang kedua warna putih namanya THP, sama yang ketiga warna pink sus, HLP. Lalu, apakah ibu masih ingat cara meminum obat seperti yang saya ajarkan tadi? Masih. Bisa coba ibu jelaskan? Bisa sus. Jadi sebelum meminum obat harus melihat terlebih dahulu obatnya, yaitu lihat nama, dosis, nama obat, waktu meminum obat, dan cara meminum obatnya sus. Ya, betul ibu. Kalau begitu, sekarang kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan sehari-hari ibu ya cara meminum obat dengan benar. Ya. Pertemuan kita cukup sampai di sini ya, Bu. Besok saya akan kembali lagi untuk mengajarkan kepada ibu cara mengontrol marah yang ketiga, yaitu dengan cara verbal seperti meminta, menolak, dan mengungkapkan. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Kalau begitu, ibu mau jam berapa? Jam 9. Tempatnya mau di mana? Di sini. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya, Bu. Selamat pagi, Bu Nisa. Pagi. Apakah ibu masih ingat dengan saya? Masih suster Sasa. Iya, betul Bu. Bagaimana kabarnya ibu hari ini? Apakah perasaan marah ibu sudah berkurang? Sudah. Baik, kalau sudah berkurang, apakah ibu masih ingat cara mengontrol marah yang sudah saya ajarkan kemarin? Sudah ada berapa cara, Bu? 2. Bisa coba ibu sebutkan? Bisa. Yang pertama latihan fisik, yaitu relaksasi nafas dalam dan memukul bantal. Yang kedua yaitu minum obat. Betul, ibu masih ingat ya. Sekarang, sesuai dengan janji saya kemarin, saya akan mengajarkan ibu cara mengontrol marah yang ketiga, yaitu dengan cara verbal seperti meminta, menolak, dan mengungkapkan. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Waktunya ibu ingin berapa lama? 15 menit aja. Tempatnya mau di mana? Di sini. Baik, kalau begitu bisa kita mulai ya, Bu. Nah, cara yang ketiga mengontrol rasa marah yaitu cara verbal seperti meminta, menolak, mengungkapkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu meminta. Ketika ibu ingin menginginkan sesuatu atau meminta sesuatu, ibu bisa memintanya dengan baik, tanpa dengan marah. Contohnya, bolehkah saya meminta minum? Seperti itu ya, Bu. Kemudian yang kedua yaitu menolak. Jika ada seseorang yang mengajak ibu untuk melakukan sesuatu dan ibu tidak mau, ibu bisa menolaknya dengan baik tanpa dengan marah. Contohnya seperti saya tidak bisa, saya sedang ada kerjaan.
Nah, yang ketiga yaitu mengungkapkan. Ibu bisa mengungkapkan perasaan marah ibu dengan baik tanpa dengan marah. Contohnya seperti perkataanmu itu membuat saya marah. Baik ibu, apakah ibu paham? Paham sus. Baik, kalau begitu bagaimana perasaan ibu setelah kita berbincang-bincang tentang cara mengontrol marah yang ketiga yaitu dengan cara verbal? Baik sus, saya jadi mengerti dan paham. Baik, kalau ibu sudah mengerti dan paham. Nah, sekarang apakah ibu masih ingat cara mengontrol marah yang tadi sudah saya jelaskan? Masih. Bisa coba ibu jelaskan kembali? Bisa. Dengan cara verbal, yaitu dengan cara meminta dengan baik tanpa marah. Contohnya, bolehkah saya meminta minum? Saya haus. Yang kedua, menolak dengan baik. Jika ada yang menyuruh dan tidak mau melakukannya, katakan maaf saya tidak bisa melakukannya, saya sedang ada kerjaan. Sama yang ketiga, mengungkapkan dengan baik. Contohnya, saya jadi ingin marah karena perkataanmu. Iya, betul ibu. Ibu masih ingat ya. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan sehari-hari yaitu cara mengontrol marah yang ketiga dengan cara verbal. Pertemuan kita cukup sampai di sini ya Bu. Besok saya akan kembali lagi untuk mengajarkan kepada Ibu cara mengontrol marah yang keempat, yaitu dengan cara spiritual atau beribadah. Bagaimana? Apakah Ibu setuju? Setuju. Untuk waktunya Ibu ingin jam berapa? Jam 9. Untuk tempatnya Ibu ingin di mana? Di sini. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Nisa. Pagi. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Masih Suster Sasa. Ya, betul Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Apakah perasaan marah Ibu sudah berkurang? Sudah. Ya, kalau sudah berkurang baik. Kalau begitu, apakah Ibu masih ingat ketiga cara mengontrol marah yang kemarin sudah saya ajarkan? Masih. Bisa coba Ibu sebutkan? Bisa. Yaitu yang pertama latihan fisik, cara relaksasi nafas dalam sama memukul bantal. Yang kedua minum obat, dan yang ketiga cara verbal. Baik, Ibu masih ingat ya. Baik Ibu, sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini saya akan mengajarkan kepada Ibu cara mengontrol marah yang keempat, yaitu dengan cara spiritual atau beribadah. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Sedia sus. Waktunya, Ibu ingin berapa lama? 15 menit. Untuk tempatnya Ibu ingin di mana? Di sini. Baik, kalau begitu kita mulai ya Bu. Ya. Sebelumnya, kegiatan apa yang Ibu lakukan ketika Ibu beribadah? Sholat dan baca Quran. Baik, sholat dan baca Quran ya Bu. Kemudian apakah Ibu masih ingat berapa waktu sholat? Masih. Bisa coba Ibu sebutkan? Bisa. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Iya, betul Bu. Nah, nanti ketika Ibu merasa kesal atau marah, Ibu dapat melampiaskannya dengan cara Ibu dapat mengambil air wudhu lalu membaca Al-Quran, dan ketika waktu sholat tiba, Ibu bisa langsung sholat. Bagaimana? Apakah Ibu mau melakukannya? Baik, kalau Ibu mau melakukannya, bagaimana sekarang perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang tentang cara mengontrol marah yang keempat dengan cara spiritual atau beribadah? Ya sus, saya jadi mengerti dan paham. Baik, kalau Ibu sudah mengerti dan paham. Nah, sekarang apakah Ibu masih ingat cara mengontrol marah dengan cara spiritual atau beribadah yang tadi sudah saya jelaskan? Masih. Bisa coba Ibu jelaskan kembali? Yaitu sholat dan baca Quran. Ya, benar Bu. Nah, jadi sudah ada berapa total cara mengontrol marah yang sudah saya ajarkan Bu? 4. Bisa coba Ibu sebutkan? Yang pertama itu latihan fisik, yaitu dengan cara relaksasi nafas dalam dan memukul bantal. Yang kedua minum obat. Yang ketiga cara verbal atau bicara yang baik. Yang keempat dengan cara spiritual atau beribadah. Iya, betul Bu. Nah, ketika Ibu kesal, Ibu bisa melakukannya dengan cara dari 1 sampai 4 ya Bu, untuk mengontrol rasa marah Ibu. Bagaimana? Apakah Ibu setuju? Setuju. Baik, kalau begitu pertemuan kita sudah selesai ya Bu. Nanti 2 hari lagi saya akan kembali lagi untuk mengevaluasi kegiatan cara mengontrol marah dari 1 sampai 4. Bagaimana? Apakah Ibu bersedia? Iya. Untuk waktunya Ibu ingin jam berapa? Jam 9. Dan tempatnya Ibu ingin di mana? Sini. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya Bu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.